Sebenarnya ngalah itu benar atau enggak sih? Jawaban saya enggak. Karena kalau kita ngalah, kita itu mempunyai ekspektasi atau kita mempunyai harapan pasangan kita juga bisa ngalah seperti kita tanpa disuruh dan tanpa dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah amma ba'd. Selamat datang di channel saya SB Production. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah yang ada dalam sebuah hubungan. Kenapa kita harus mengetahui masalah-masalah yang ada dalam sebuah hubungan? Ketika masalah itu sudah kita ketahui, kita akan berusaha untuk mencarikan solusi, atau setidaknya kita meminimalisir adanya sebuah masalah tersebut. Sebenarnya masalah dalam berhubungan itu ada dua sih, cuman masalah eksternal atau masalah internal. Mudahnya seperti itu. Kita tahulah masalah eksternal itu seperti apa. Contoh katakanlah masalah eksternal itu seperti ekonomi gitu, atau mungkin keluarga, mertua, kakak atau adik, atau yang paling parah yakni gebetan baru atau selingkuhan. Kemudian yang kedua adalah masalah internal. Nah, ini masalah internal ini biasanya kelihatan sepele, yakni cuman perbedaan selera atau perbedaan target atau perbedaan sudut pandang. Kalau mungkin perbedaan selera seperti ini, saya pengennya makan di dalam rumah, kemudian pasangan saya pengen makan di luar gitu. Atau mungkin perbedaan target saya pengen nikah umur 26 tahun, kemudian pasangan saya pengen nikah umur 22 tahun. Itu masalah internal dalam perbedaan target. Nah, masalah-masalah internal ini yang biasanya bisa merusak sebuah hubungan, yang dimana masalah-masalah kecil ini masalah-masalah internal itu masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang sepele, atau bisa dikatakan hanya sebatas ya masalah-masalah yang bisa diselesaikan berdua seharusnya. Tapi masalah-masalah sepele ini biasanya diabaikan, atau lebih tepatnya disimpan, ditimbun, bukan diurai. Dia dipendam sendiri, gak mau dibicarakan kepada pasangannya. Kemudian kita gak akan tahu kapan masalah ini bisa muncul kembali, kemudian dipermasalahkan kembali, kemudian tidak akan selesai-selesai. Nah, ini mungkin yang akan saya bahas pada video kali ini, lebih ke masalah internal. Masalah internal itu kedengarannya cuma sepele, tapi mempunyai dampak yang sangat besar. Biasanya kayak gini, mungkin teman-teman yang sekarang sedang pacaran atau mungkin tunangan berpikir nanti kalau sudah menikah atau sudah satu atap dengan pasangan saya, masalah ini akan selesai. Malah yang lebih parah itu menggunakan alasan, ya namanya juga cinta. Kalau cinta ya udahlah kita merelakan gitu. Istilahnya nanti ngalah. Di belakang saya nanti akan bahas tentang ngalah. Nah, yang kayak gitu tadi, alasan yang semacam itu justru akan menimbulkan masalah-masalah kecil lainnya. Contoh katakanlah kayak gini. Kita sekarang pacaran atau mungkin sudah bertunangan. Kemudian kita berpikir nanti kalau sudah menikah pasangan kita akan tahu, pasangan kita akan mengerti, pasangan kita akan mencarikan sebuah solusi, pasangan kita mau menemani, pasangan kita mau nolongin, mau peka, mau memotivasi. Sedangkan banyak diantara mereka yang sudah menikah itu akhirnya apa? Pasangan mereka sibuk sendiri, kemudian pasangannya nggak nanya, nggak berusaha nemenin, nggak peka gitu. Artinya apa? Ketika kita sudah berekspektasi tadi, mau bantu, mau nolongin di depan, waktu kita sudah serumah beneran, semuanya nggak ada. Kita ngajak ngomong, pasangan kita nggak jawab, semuanya nggak ada. Akhirnya apa? Yang menghancurkan mood kita adalah pasangan kita sendiri. Yang kita pikir menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, itu akhirnya merusak semua ekspektasi kita, merusak semua harapan kita. Balik lagi ke poin ngalah tadi. Ngalah itu bermula dari sebuah perbedaan, karena sudut pandang kita seperti ini dan sudut pandang pasangan kita seperti itu.
dan itu tidak bisa diselaraskan. Akhirnya kita atau pasangan kita memilih untuk ngalah. Sebenarnya ngalah itu benar atau enggak sih? Jawaban saya enggak. Karena apa? Karena kalau kita ngalah, itu lama-kelamaan itu akan memberi makan ego pasangan kita. Ketika kita ngalah, kita itu mempunyai ekspektasi atau kita mempunyai harapan pasangan kita juga bisa ngalah seperti kita tanpa disuruh dan tanpa dipaksa. Nah, kayak gitu yang sebenarnya kenapa saya berkata ngalah itu nggak benar. Oke, mungkin ngalah ini bisa dikatakan benar ketika itu bisa ditolerir. Artinya apa? Artinya kita sendiri juga mau menerima pendapatnya dia, mau menerima pendapat pasangan kita. Memang beberapa hal ada yang bisa dikatakan itu bisa ditolerir, tapi lebih banyak yang tidak bisa ditolerir satu sama lain. Bagaimana caranya menyamakan? Sebenarnya ini perbedaan, bukan untuk disamakan. Kenapa kita memiliki sudut pandang seperti itu? Kita juga harus menjelaskan dan kita mau mendengarkan juga alasan pasangan kita. Bukannya malah mematahkan argumen, kemudian kita mencari benarnya diri kita sendiri. Apalagi sampai membuktikan bahwa pasangan kita itu salah, kita yang lebih benar. Bukan seperti itu cara mainnya, bukan itu poinnya. Tapi bagaimana kita mau mendengarkan penjelasan dia, kita juga mau memberikan penjelasan. Bukan malah membantah argumennya, bukan malah membuktikan kalau dia salah, bukan. Kalau dia cerita, dengarkan. Kalau mau membantah, ada waktunya tapi bukan saat itu. Kalau masalahnya tadi sepele kayak makan di luar atau makan di dalam seperti masalah saya tadi, itu kalau bisa ngalah ya ngalah. Kalau nggak bisa ngalah ya udah dengerin aja pasangan kita gitu. Dengerin loh ya, bukan langsung mengalah gitu. Kalau ngalah mulu, kalau kita ngalah-ngalahan terus dan kita nggak mau cerita kenapa alasan kita ngalah, pasangan kita nggak tahu pengennya kita itu kayak gimana. Kalau misal kita pengennya A, kemudian pasangan kita memilih B, kita langsung ngalah aja, nggak usah ngasih tahu A, bahkan nggak ngasih tahu alasannya kenapa kita milih A, kemudian kita ngalah aja langsung milih B. Yang pasangan kita tahu ya udah, berarti dia nerima kalau ambil B. Berarti pasangan kita berpikir ya udah, berarti kita setuju B tanpa berpikir A. Ngalah itu kalau keseringan kayak gitu. Kalau dalam sebuah masalah kita bisa ngalah, ya udah ngalah. Kalau nggak bisa, coba kita dengarkan, kita dukung, kita support. Apalagi yang masalah mengenai diri dia sendiri tanpa melibatkan diri kita. Kita berusaha aja ngerti, walaupun kadang alasan pasangan kita juga tidak masuk akal. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.